Oke, inilah dia hasilnya histogram dan poligon yang kita satukan melalui Microsoft Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Defredi Kasmedi, SPDGR. Kawan-kawan bisa panggil Bang D. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang penyajian data. Seperti mana biasanya, sebelum memulai pembelajaran ini, jangan lupa kawan-kawan klik subscribe, like, and share. Semoga dengan kita membagikan kebaikan, kebaikan akan selalu mengikuti kita. Histogram dan poligon frekuensi. Ini adalah penyajian data statistik yang kedua. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tabel distribusi frekuensi. Histogram. Nah, sebelumnya Bang D sudah buat ciri-ciri histogram dan apa saja yang akan kita gunakan untuk membuat histogram. Nah, kawan-kawan jangan lupa ya, histogram juga bentuknya seperti apa. Ini adalah tabel distribusi frekuensi yang mana nanti tabel ini akan kita ubah ke dalam histogram. Apa saja yang kita perlukan? Yang pertama adalah tepi bawah dan tepi atas. Nah, kawan-kawan harus ingat ciri-ciri histogram bahwa tepi atas kelas pertama sama dengan tepi bawah kelas kedua. Tepi atas kelas kedua sama dengan tepi bawah kelas ketiga. Nah, begitu seterusnya sehingga batang-batang pada histogram itu saling berdempetan. Nah, ayo kita pindahkan tabel ini ke Microsoft Excel. Nah, setelah kita pindahkan ke Excel, maka kita akan salin untuk tepi bawah dan tepi atasnya kita buat menjadi satu. Nah, seperti ini maksudnya menjadi satu kolom ya. Nah, setelah menjadi satu seperti ini, maka kita buat di sini adalah frekuensinya. Setelah kita buat kembali, kita ketik di sini tepi atas dan tepi bawahnya. Di sini kita menggunakan titik. Nah, selanjutnya frekuensinya kita buat juga. Kita blok seluruhnya, langsung kita insert. Kita cari chartnya. Recommended chart adalah all chart. Dan baru kita lihat. Nah, ini bisa kita pilih. Oke. Nah, kita lihat kawan-kawan. Nah, di sini kan batang-batangnya terpisah. Maka dari itu, ini dia, kita edit dulu di sini. Yang pertama sekali adalah kita harus mendempetkan batang-batangnya. Nah, di sini ada gap width, kita nolkan dia. Nah, selanjutnya agar nampak garis-garis setiap batang ini, maka kita buat di sini warnanya, bordernya kita buat solid line warna hitam mungkin bisa. Nah, kita tebalkan sedikit. Nah, sudah kelihatan. Oke, di sini sudah kelihatan. Mungkin yang kita perlukan adalah data labelnya di atas. Nah, kita klik lagi. Ini adalah data labelnya. Data label. Nah, ini dia. Ini adalah frekuensinya. Nah, terus ada legend. Legend kita buat ini di bawah saja. Nah, bisa seperti ini. Kita klik lagi, kita select data, kita klik yang ini, edit, kita ganti. Mungkin ini adalah nilai ujian matematika. Oke, ujian matematika ini kita ganti mungkin histogram aja ya, biar kita tahu ini adalah histogram. Nah, oke. Ini adalah histogram yang kita buat. Kalau seharusnya ini kan 0,
Nah, seperti itu. Sehingga ini nanti bisa kawan-kawan buat garis zigzag yang menyatakan bahwa 0 sampai 39,5. Sudah selesai histogram kita, dan kita akan nanti buat poligon. Oke, kita copy dulu. Nah, itu dia tadi cara membuat histogram. Maka kita lihat sekarang udah kita pindahkan. Nah, ini adalah histogramnya. Nah, di sini kita lihat kawan-kawan bahwa batang-batang ini berdempetan karena nilainya sama nih, 48,5 dengan 48,5, artinya dia hanya satu garis saja. Dan begitu juga di sini. Nah, di atas ini adalah angka-angka tentang frekuensinya. Ini adalah kreativitas kawan-kawan untuk membuatnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke poligon frekuensi. Kawan-kawan harus ingat apa aja yang harus kita gunakan dalam poligon frekuensi dan bentuknya seperti apa. Nah, oke, pertama sekali tentunya poligon frekuensi akan mudah kita buat jika kita memiliki tabel distribusi frekuensinya. Titik tengah ini akan menjadi nilai pada sumbu X dan frekuensi pada sumbu Y. Nah, berarti poligon frekuensi ini seperti diagram garis. Oke, akan kita pindahkan ke Microsoft Excel. Nah, ini adalah tabel distribusi frekuensi yang kita pindahkan ke Microsoft Excel. Maka kita akan ketik di sini titik tengahnya. Nah, kita salin juga frekuensinya. Nah, ini adalah titik tengah dan frekuensinya. Maka kita akan blok mereka, lalu kita insert. Kita cari di chart ini, all chart. Kita lihat mana yang mungkin kan. Nah, ini adalah poligon ya. Dia mirip dengan diagram garis. Oke. Nah, kita taruh ini adalah bakal poligon kita. Namun lihat di sini ini tidak nampak ini berapa nilainya, berapa frekuensinya. Maka kita akan ubah pertama kali di nilai sumbu X nya, format axis. Nah, di sini kita buat 35 karena titik tengah sebelum 44 itu 35 dan maksimumnya adalah 89. Dan ini unit measure ini adalah jarak yang bawah. Jarak yang bawah itu berarti 9,0. Nah, panjang kelasnya ya 9,0. Maka kita lihat. Nah, di sini sudah mewakili titiknya 44, 53, 62, 71, 80 dan 89 sesuai dengan tabel yang kita punya. Nah, lanjut kita bisa kasih labelnya untuk mempermudah kawan-kawan. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan buat legendnya di bawah saja. Nah, ini kita ganti menjadi, nah ini dia, poligon. Oke. Kemudian di atasnya adalah nilai matematika. Nah, karena kita akan menggabungkan nanti antara histogram dan poligon frekuensi. Nah, oke, kalau mau mengganti warna tinggal klik di sini, ini ganti. Nah, line-nya kita ganti dengan solid line warna merah mungkin. Nah, marker option. Nah, kita ambil aja di sini jadi warna ini. Nah, mungkin besarkan karena akan kita gabungkan nanti. Warnanya kita ganti tentunya karena, nah ini dia warna hijau border fillnya. Nah ini dia, ini aja. Oke, sip. Nah, sekarang kita sudah buat tadi di Microsoft Excel dan ini hasilnya. Oke,
Yang selanjutnya adalah kita akan menyatukan histogram dan poligon. Oke, kita lihat di sini. Ini adalah tabel untuk histogram memiliki tepi atas dan tepi bawah, dan ini adalah tabel poligon titik tengah. Dari kedua tabel ini, maka yang kita gunakan hanyalah tabel dari histogram saja, karena nanti titik tengahnya berada di tengah-tengah dari tepi atas dan tepi bawah. Oke, kita gunakan Microsoft Excel kita tadi. Nah, ini adalah pembuatan dari histogram dan poligon tadi. Maka kita akan buat sekali lagi. Ini kita tarik aja, kita copy. Nah, bagaimana cara menggabungkannya? Yang pertama sekali itu adalah kita harus buat frekuensinya 2. Nah, kenapa 2? 1 untuk histogram, 1 untuk poligon. Nah, di sini kita buat frekuensi pertama dan frekuensi keduanya tadi ya, udah kita ketik. Selanjutnya kita blok mereka, insert dan chart. Kita pilih aja ini dulu. Nah, di sini kan ada 2. Yang pertama adalah bakal jadi histogram, format data series, gap width-nya kita nolkan. Nah, selanjutnya kita ubah di sini. Ada bordernya kita buat warna hitam. Nah, kita tebalkan jadi nampak nanti jaraknya. Selanjutnya kita buat labelnya. Labelnya 1 saja di atas, oke. Nah, setelah itu yang warna oranye kita ubah di sini, change series chart. Nah, yang kombonya ya, kombonya kita ubah jadi ini dia. Nah, ini aja kita pakai. Nah, udah selesai untuk pertama. Cuman kita harus buat ini, yang oranye ini kita buat di sini ada markernya. Nah, markernya itu kita harus ganti marker option. Nah, kita pilih aja, kita buat yang bagus, warnanya jangan oranye, kita buat warna merah coba. Nah, oke. Jadilah histogram dan poligon frekuensi. Lalu kita buat ini dulu, kita ganti format legend. Ini adalah select data. Series pertama itu adalah poligon, histogram ya kawan-kawan. Nah, yang pertama adalah histogram, yang series kedua adalah poligon frekuensi. Oke, nah ini dia, kita ganti dengan nilai matematika. Oke, inilah dia hasilnya histogram dan poligon yang kita satukan melalui Microsoft Excel. Jadi tadi kita udah buat, sekarang kita coba lihat. Nah, ini adalah hasil dari penggabungan histogram dan poligon. Kenapa mereka bisa digabungkan? Karena datanya sama, dan ada beberapa hal yang tidak perlu kita buat untuk poligon karena udah berada di tengah-tengahnya. Nah, ini dia. Oke, sekianlah pembelajaran kita tentang membuat histogram dan poligon melalui Microsoft Excel. Semoga kawan-kawan terbantu dengan video ini dan bisa membuatnya dalam bentuk digital. Nah, ini adalah contoh digitalisasi. Kita tidak usah membuat histogram dan poligon menggunakan kertas dan pena, tapi kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Nanti kalian bisa print untuk laporan atau tugas di sekolah. Nah, sampai di penghujung, jangan lupa kawan-kawan subscribe, like, and share. Untuk konsep tentang pembelajaran kita selanjutnya masih di penyajian data, yaitu tentang algebra positif dan algebra negatif. Akhir kalam saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.